Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kita ini sekarang berhadapan dengan jenis Sakura Micro ya. Sakura Micro ini gimana ya? Penggemarnya sudah pasti banyak ya. Apalagi dia berbunga seperti ini. Wih, cantiknya. Ya. Cuma ya seperti biasa kalau kita sedang eh, mengolah ya, mengolah Sakura Micro, terpaksa kita harus membuang dulu bunga-bunganya ini ya, soalnya dia nanti akan habis energi di bunga. Dan ini ya kemarin tadi malam ya, ketika ada yang membeli Sakura Micro, dia pengen melihat akarnya ya. Jadi dari antara dua, ternyata yang ini yang agak gimana ya, saya juga lupa sih masalahnya, ini sudah saya program kah belum. Ternyata yang satu ini belum, tetapi yang satunya yang di pot semen ya sudah saya olah akarnya, dan itu ya lumayan ya, bagus kayak itu. Nah, dan ini yang belum ya. Nah, pas sudah saya lihat juga, aduh, ya wajar lah kalau kita yang selaku pembuat bonsai itu, habis itu bonsai kita kadang ya, kalau kita selaku sebagai penjual di sini ya, melihat ya akar gini kayaknya, waduh, ini agak rumit. Jadi ya ya kalau menurut saya pribadi ya memang seperti itu. Jadi ini harus kita olah dulu ya. Biasanya sih kalau seperti ini ya, bahan ini akarnya seperti ini, lebih baik kita bikin yang sulit sekalian. Memang sih ini bisa kita buat yang mencengkram ya, yang yang datar ya, jadi buat di porcepet juga bisa, ataupun nanti mau kita gulung-gulung di sini juga bisa ya, jadi on the rock ceritanya juga bisa. Tapi ini nanti kita akan bongkar dulu ya, kita siram, habis kita bongkar lalu kita bersihkan dan kita siram gitu, nah akarnya jadi kelihatan ya. Jadi kita bisa memperkirakan itu cocoknya seperti apa ya. Nah seperti itu, soalnya ini istilahnya ini ya, tanam habis itu seperti kayak dongkelan juga. Nah jadi apa yang ada itu yang kita olah. Nah seperti itu ya, bukan programan tapi ya seperti dongkelan juga. Nah, seperti itu. Jadi ini akan saya bongkar dulu. Nanti pas sudah saya bongkar, untuk pembongkaran yang gak usah divideokan ya. Nah, nanti malah yang ada aja makin banyak ya durasinya. Jadi saya bongkar dulu, nanti saya akan tunjukkan akarnya ini gimana. Baru nanti kita akan tentukan nanti bagaimana dia ya. Kalau mengenai atas ini ya lumayan ya. Ini kemarin sudah saya kawat ya untuk pengarahan saja nih. Nah sekiranya ada gerakannya, soalnya ini masih dalam tahap pembesaran. Nah ini pun ada goyang-goyang sedikit ya, soalnya ya wajar ya, tempatnya juga tempat kita juga sangat padat karya. Jadi ya seperti itulah. Oke, jadi kita akan bongkar. Oke, jadi ini ya setelah kita bongkar, waduh, ini kayaknya banyak yang putus ya. Cuma kita perlu khawatir ya, kalau untuk akar halus juga, yang penting masih ada sisanya, akar-akarnya tidak semuanya putus. Nah yang penting nanti setelah kita bongkar ya, kita teduhkan ya 3 hari lah sudah cukup. Nah cuma kalau yang udah seperti ini ya, ini biasa tidak saya lagi nih ya, yang tanahnya yang di sini yang lengket sekali, kan musim penghujan ya, yang lengket sekali, cukup saya siram ya, tidak saya kupas-kupas, biar akarnya tidak terlalu banyak yang putus, nanti malah dehidrasi dia. Dan juga bunganya ini ya nanti kita potong-potong juga, oke, supaya tidak terlalu banyak energi dia. Nah ini baru kalau sudah seperti ini baru kita siram. Kalau mengenai tanahnya ya yang melengket itu biar aja dia larut ya,
kita siram saja langsung seperti itu. Jadi ya nggak ada apa-apa lah, kita biasanya kan sayangnya tanahnya masih ada, biar aja, nggak usah terlalu dipikirkan seperti itu. Oke, ini kita siramnya. Kenapa misalnya ini kan masih ada tanahnya ya, kenapa tidak kita habiskan ya? Takutnya nanti itu kalau kita bersihkan malah tambah banyak yang putus-putus nanti akar halusnya. Oke, kita siram lagi ya. Oke, lanjut ya. Ini sudah saya bersihkan tadi ya. Habis itu sambil membersihkan saya lihat-lihat ini ya. Dan juga ya, kalau ada yang menonton ya dari video saya ini, tolong kasih masukan juga ya, buat saya ya, terutama itu agar nantinya saya dapat ide-ide lagi lah bagaimana cara mengolah akarnya ini ya. Oke, jadi seperti itu. Ini kayaknya ya, kalau analisa saya ya, ini kan begini ya. Nah, ini melengkung ke dalam. Waduh, seandainya ini keluar, arahnya keluar enak, ini melengkung ke dalam. Jadi ya udah, terpaksa kita potong-potong dan biarkan yang atas ini ya, akar yang di atas ini terus membesar aja. Dan ini kita potong. Ini tujuannya ya, kenapa rencananya saya mau potong, supaya akar yang atas ini bisa juga meimbangi dari akar yang besar ini. Dengan akar besarnya ada tiga ya, ada tiga di sini. Nah, ini satu ya, 1, 2, 3. Dan ini ya kecil ya, cuma ya sudah lumayan. Jadi nanti akan kita potong juga. Nah, lalu untuk penanamannya bagaimana nanti ya, ini kayaknya ya ini kita potong pendek nih ya, kita potong segini nanti ya, segini. Nah, jadi nanti agak dalam, dan juga nanti akan kita beri ini bawahnya ya, alasnya. Nah, jadi dia akan ke samping. Jadi saya bikin gitu aja. Sebenarnya kalau yang ini panjang tadi ya, saya perkirakan ini panjang tadi dalam pot panjang, jadi bisa saya gulung di sini. Saya gulung-gulung jadi kelihatan unik juga. Seperti itu. Cuma ini kayak nggak bisa dibikin seperti itu, soalnya ini agak keras, sudah ini agak keras. Jadi kalau digulung patah dia. Ini walaupun kecil ya, dia ini tua ini, makanya keras. Nah, sudah terlanjur keras sekali. Cuma ini bisa kita tanam ya, ini kita tanam bisa, walaupun agak lama, cuma masih bisa kita tanam akarnya, jadi dia tumbuh, bahkan bagus dia tumbuhnya. Oke, jadi selain kita memotong ya, fungsinya akar ini pun bisa kita tanam nanti. Oke, untuk yang pertama ya, kita akan potong di sini ya. Oke, nah jangan ragu ya, pokoknya kalau memang itu kelihatan sudah kita pikirkan, sudah apa, potong aja, yang penting bahan masih banyak kayak gitu. Nah, kecuali bahan kita sedikit ya, terpaksa kita harus lebih memikirkan lagi. Tapi kalau bahan kita banyak aja ya nggak jadi masalah. Kalau ada salah ya masih ada yang lainnya. Oke, ini potong juga ya. Nah, ya habislah. Tapi ini yang penting nanti habis kita potong, kita naungkan ya, jangan langsung kita jemur. Kalau kita jemur nanti malah mati dia. Ini kita coba. Ternyata tinggi sebelah ini. Aduh, sayangnya ini, waduh, kan salah saya motongnya tadi. Ini agak tinggi sedikit, tapi ya tak apa-apalah. Nah, ini baru pas kan. Nah, guys. Ini lagi sedikit lagi. Dah. Nah, seperti ini. Oke. Waduh, mungkin ya ada pertanyaan. Waduh, itu Mas, kok
gimana nanti akar akar sedikit sedangkan yang atas rimbun. Tidak jadi masalah. Kalau ini musim panas ya, biasanya akan saya sungkup ya, paling enggak seminggu ya. Tapi kalau yang musim kayak gini, musim penghujan ya, tinggal diteduhkan saja, sudah beres, tak perlu khawatir. Yang penting ya kalau memang ada bunga ya, bunga seperti ini kita potong, jadi dia tidak stres. Oke, nah kayak gini nanti. Oke, misalnya kayak gini ya, ini kan ada lubang ya, nanti kita beri itu tanah, jadi ceritanya begini. Nah jadi dia nanti ke samping, jadi ketika kita memindah ke pot yang ceper enak, kita bongkar dia kan sudah ke samping ya. Nah itu cara mudah ya, cara mudah menuju sukses seperti itu. Oke, ini kita lihat lagi ya. Oh, ini ada akar halus, kita biarkan soalnya ini masih kecil. Ini juga kecil. Ini tadi sudah, ini sudah. Oke, iya seperti itu saja. Cuman ini agak dalam, nanti kita tanam segini ya. Nah, kita berharap nanti yang akar kecil ini ya, yang ini. Nah ini kan ada akar-akar nih, nanti bisa membesar. Dan juga ini nah aduh, ini tadi saya pegang pas. Nah seharusnya ini begini tadi lah, cuma untuk sementara ya kita ginikan aja dulu. Oke, ini sudah saya coba atasnya, saya sudah 1 minggu kan kita kawat, apakah tanamannya stres? Oh ternyata tidak, berarti kuat. Pas sudah 1 minggu baru kita bongkar akarnya bagaimana. Namanya macam-macam, ada juga yang akar dulu yang dikerjakan, bisa juga akar dulu, habis akar itu sudah dipindah selama 1 minggu atau 2 minggu baru atasnya juga bisa. Atau mungkin akar, nunggu akar kuat dulu juga bisa ya. Kita bongkar akar, habis itu kita rapikan, kita tanam, habis itu kita biarkan dulu. Habis itu sebelum pengawatan kita biarkan dulu akarnya supaya kuat dulu. Pas sudah kuat baru atasnya kita kawat, ya bisa juga ya, tergantung bahan sebenarnya sih. Kalau bahannya itu misalkan kalau jenis sakura sih enak, dia termasuk tanaman yang kuat ya, tahan banting, jadi ya tak jadi masalah. Yang penting habis kita olah, kita teduhkan, kalau perlu kita sungkup. Nah, oke, seperti itu. Nah ini kayaknya misalnya kita anu gini ya kan, cantik ini nanti ya. Oke, kalau untuk penanaman ya kayaknya ya semua sudah tahu ya. Ini nanti dalam ember ya, dalam anu itu pot, saya beri tanah, saya taruh ininya. Soalnya sulit ya memvideokan menanam itu. Jadi ini begini, tutup lagi segini, selesai sebenarnya. Cuma nanti akan saya masukkan juga, cuma dalam bentuk foto aja, jadi enak. Oke, ya seperti itu ya. Nah, updatean untuk bawahnya, ceritanya ini kan setelah 1 minggu ya, atasnya setelah kita kawat, baru bawahnya yang kita olah. Oke, seperti itu. Ini untuk yang ini, sisanya, ini yang sebenarnya yang bagus. Seandainya kita punya pot yang besar, itu bagus loh, dari akarnya ini kita tanam. Nah coba kita bersihkan ya. Ini ya sekedar kita share ya, kenapa ada bentuk-bentuk sakura itu yang di luar jalur ya, ekstrim liukannya itu, itu begini dia. Nah ini kan sudah meliuk seperti ini ya. Nah kan ini tinggal kita tanam aja lagi seperti ini. Ini sudah terjadi liukan. Nah atau akarnya kita beginikan ya, jadi sudah nampak dia, ekstrim ceritanya kan. Atau yang kayak gini bisa kita kawat duluan, jadi kelihatan. Nah kan bisa ini seperti ini. Cuma untuk akar biasanya ya, yang tumbuh itu bukan di sini ya, tapi dia di sini. Dan untuk penanaman biasanya nunggu agak kering dulu nih ya lukanya ya, palingan setengah jam, habis itu baru kita tanam. Kalau langsung kita tanam ya, biasanya itu nanti agak busuk di sini. Kalau masih kayak gini, jadi harus kita keringkan dulu yang di sini. Terus
sudah kering baru. Nah ini kan salah satu contoh ya, kalau kita tanam akar hidup dia, cuma agak ya lumayan agak lama numbuhkan ini ya. Cuma kalau kita dapat seperti ini bagus akarnya, bisa kita tanam. Nah misal kayak gini, wih ini kan ekstrim ceritanya ini. Nah kan sudah membentuk dia. Nah kan wih sudah bentuk es dia. Nah oke, ini ya anggap nanti akan saya tanam ya. Ini juga nah ini kan bisa berbentuk seperti ini, bisa kita gulung-gulung gini, jadi akarnya juga lumayan bagus nanti ini kalau besar. Memang sih kelihatannya waduh gini untel-untelan, cuma ya gara-gara untel-untelan itu bagus. Oke, jadi itu sedikit informasi ya untuk akar. Cuma kita fokus terhadap sakura itu tadi. Oke, jadi ini yang sudah kita tanam ya. Ini kalau untuk pembesaran ataupun perakaran ya, kalau saya sih cukup dengan tanah, sekam, dan juga pupuk kandang ya. Ini pupuk kandangnya saya beri kotoran walet ya. Jadi saya campur ketiganya itu, dan juga kompos ya. Jadi biar akarnya, cuma yang paling atas ini sekam ya, sekam ini sebenarnya sekam paling atas ini supaya mencegah itu siput ya. Siput tidak terlalu suka dengan sekam, jadi paling atas saya beri sekam ya, supaya siput itu tidak naik. Oke, jadi ini ya. Nah habis ini baru kita pruning dikit ya, untuk pucuk-pucuk dan juga untuk bunganya kita lepas, atau ya kalau saya sih udah saya biarkan aja gini. Soalnya saya tahu ini jenis sakura lokal ini tanaman yang cukup handal ya, cukup kuat ya. Nah yang jadi faktor utama ya kalau kita akar ya, ini kan marot akar ya. Sudah akar kita kita biasanya dapat bonus ya, dapat bonus, yaitu yang potongan akar ya, akar yang sisa itu tadi. Ini sudah saya rapikan ya, lumayan lah. Misalnya kayak gini kan, ini bagus loh. Ini akar ini memang sih agak lama ya numbuhkan, biasanya itu 2 minggu ya, 2 minggu atau 3 minggu baru keluar tunas. Cuma kalau sudah keluar tunas dia bagus jadinya. Biasanya itu tumbuh di sini, tumbuh yang ini. Nah ini tumbuh di situ, bahkan akarnya pun bagus ini. Jadi dia mudah meliuk. Ini kan sudah terbentuk loh karakternya. Jadi kalau kita buat mame bagus kalau dari akar. Nah misalnya ini juga. Nah ini tadi sudah saya gulung-gulung ya, saya gulung-gulung. Nah ini bagus ini. Nah habis itu yang ini tadi juga nih, nah yang bentuk es tadi. Nah ini tinggal tanam, wih mantap dia. Jadi kelihatan ekstrim ya. Cuma satu hal masalahnya, dia akan tumbuh di ujung bekas potongan ini. Dia tidak mau tumbuh di bawah ya, kecuali bawahnya ini sudah mulai coklat seperti itu ya, batangnya sudah mulai coklat seperti itu, baru dia akan tumbuh. Tapi kalau dia masih berwarna coklat muda seperti ini, dia tidak mau tumbuh. Palingan ujungnya ini aja yang tumbuh, kecuali nanti kalau sudah lama baru dia tumbuh di sini ya. Nah jadi seperti ini. Nah kan keren jadinya ya bentuknya. Apalagi ini yang utama tadi. Nah saya lihat ini, wah mantap ini. Ini tinggal tanam ini, gila pokoknya. Nah itu ya anunya kalau mengenai sakura ya, kalau ditanam pucuk bisa, batang bisa ya, akar juga bisa. Oke, jadi sampai di situ dulu. Apabila ada saran, kritik atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar ya. Ini sudah mau maghrib. Oke, jadi jangan lupa ya subscribe dan aktifkan tanda lonceng serta tanda like-nya seperti ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.